Bela mati-matian Richard Eliezer, Roni Talapesi yang pernah jadi pengacara Ahok jadi sorotan publik. Saya kebetulan berasalnya dari Manado. Oke. Kemudian saya dekat dengan keluarganya juga yang di Manado. Kita udah kenal duluan? Sudah. Jadi kebetulan tinggalnya di Paniki, itu dekat sama rumah keluarga saya, keluarga besar saya. Jadi kita berkomunikasi lah di situ. Kemudian disampaikan, ini ada pengacara Roni Talapesi. Itu diceritakan lah profil saya. Dulu saya pernah pegang kasusnya Pak Ahok. Kemudian saya pernah pegang kasusnya korban Tugu Tani. Ada beberapa kasus yang saya pegang. Akhirnya keluarga memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer, mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati. Gak bisa main-main kan. Dan dalam proses itu akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard, dan ya udah saya jadi pengacara. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada PH dari Richard, yaitu Pak Roni Talapesi bersama tim yang sudah setia dari awal dengan tulus hati melakukan pembelaan siang dan malam. Kami tahu sudah tidak mengenal lelah mereka berjuang demi membela anak kami Richard. Jadi kami tidak bisa membalas hanya dengan doa. Semoga Tuhan akan membalas semua kebaikan dari pihak dari Richard. Kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer, kami tetap mendukung Pak Roni supaya Pak Roni dapat tetap mengawal Richard Eliezer dalam sidang putusan yang selanjutnya. Kami keluarga di Manado tetap mendukung Richard Eliezer. Sosok pengacara Roni Talapesi menjadi perhatian publik. Ia menjadi aktor penting dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Roni menjadi pengacara Richard dalam kasus pembunuhan berencana itu. Ia pun sukses meyakinkan Baradae untuk membongkar kasus itu. Namun demikian, siapakah sebenarnya Roni Talapesi? Selama hampir 1 tahun membela Richard, kini perjuangannya terbayar setelah kliennya itu mendapatkan vonis ringan 1,5 tahun penjara. Diketahui mulai 10 Agustus 2022 lalu, Roni mulai membela Baradae sebagai pengacaranya. Ia menggantikan kuasa hukum Baradae sebelumnya, Dioli Payumara dan juga Muhammad Burhanuddin. Roni ternyata pernah menjadi salah satu kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pada kasus penistaan agama itu, penyidik yang memeriksa Ahok adalah Ferdy Sambo. Apakah pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J menjadi ajang balas dendam? Roni Talapesi pun diketahui sebagai seorang politisi PDIP. Ia menjabat sebagai wakil DPD PDIP Jakarta, memiliki nama lengkap Roni Berti Talapesi, dan ini merupakan anggota Ikadin. Ia juga menjadi anggota Peradi. Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta. Kemudian mendapat gelar Master Hukum di UGM Yogyakarta. Roni juga menyelesaikan studi ke jenjang yang lebih tinggi di program studi Dr. IPDN. Namanya juga mulai dikenal masyarakat luas saat menangani Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama dengan menjadi salah satu anggota tim pengacara pada 2016. Pada 2012, Roni juga pernah menjadi pengacara keluarga korban kecelakaan maut Tugu Tani, Jakarta Pusat yang menewaskan 9 orang. Ia juga pernah membela seorang aktor tanah air yaitu Tio Pakusadewo yang terjerat kasus narkoba di akhir 2017. Namun, ia tidak lama menjadi kuasa hukum Tio karena akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Roni mengatakan ia diminta orang tua Baradae untuk mendampingi kasus hukum yang menjerat anaknya. Roni langsung menyiapkan langkah awal untuk membela Baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Baradae. Salah satunya dengan menyiapkan saksi yang bisa meringankan hukuman Richard. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer, telah divonis 1 tahun 6 bulan, di mana vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta agar Baradae dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Lalu, seusai vonis dijatuhkan, bagaimana nasib Baradae sebagai anggota Polri? Hal itu patut dipertanyakan lantaran hingga vonis dijatuhkan, Baradae belum menjalani sidang kode etik seperti terdakwa lainnya, yaitu Ferdy Sambo. Pengamat kepolisian dari ISS, Bambang Rukminto, mengungkapkan status Baradae sebagai anggota Polri akan tertutup akibat vonis yang telah dijatuhkan. Hal itu merujuk pada PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Bambang menilai, meski ada Perkap yang juga mengatur soal pemberhentian anggota Polri, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 harus tetap menjadi rujukan. Sehingga ketika pasal di Perkap bertentangan dengan PP, maka otomatis pasal dalam Perkap akan gugur dengan sendirinya. Sementara terkait dengan status keanggotaan Eliezer sebagai polisi, Bambang menilai jika tidak ada sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka akan memunculkan presiden buruk. Hal itu lantaran Eliezer melakukan tindak pidana karena menerima perintah atasannya, yaitu Ferdy Sambo. Selain itu, Bambang juga menganggap jika Eliezer tetap menjadi anggota Polri meski divonis pidana, maka akan melunturkan semangat membangun Korps Bayangkara yang profesional. Bambang menilai vonis yang dijatuhkan kepada Eliezer juga bukan akibat situasi genting seperti perang atau operasi keamanan.
Artinya Baradae dalam kondisi normal menjalankan perintah atasan tanpa berpikir pada aturan tetap dan tak bisa dibenarkan pada anggota BRIMOB sekalipun. Terpisah, analisis berbeda disampaikan oleh peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amril. Reza menganggap Baradae tetap bisa menjadi anggota Polri meski telah dijatuhi vonis. Hal itu karena Baradae dihukum di bawah 2 tahun penjara. Reza menilai hal ini selaras dengan pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menetapkan batas hukuman pidana maksimal bagi anggota Polri yang patut untuk disanksi PTDH. Seperti diketahui sebelumnya, selain Baradae, vonis juga telah diumumkan kepada 4 terdakwa lain, yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati yang mana lebih berat dari tuntutan JPU, yaitu meminta dihukum seumur hidup. Sementara Putri divonis 20 tahun penjara yang juga lebih berat dari tuntutan JPU, yakni penjara 8 tahun. Lalu Ricky dihukum 13 tahun penjara dan Kuat Ma'ruf lebih berat dari Ricky, yaitu 15 tahun penjara. Adapun mereka didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 Junto 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Hasil sidang vonis untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, kasus pembunuhan Brigadir J dijatuhkan pada Rabu kemarin masih menjadi sorotan. Meski banyak netizen yang merasa vonis penjara 1,5 tahun untuk Baradae terlalu ringan, banyak pula yang merasa lega dengan vonis ini. Pasalnya, Baradae dianggap berjasa sebagai seorang yang mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J dengan melawan skenario Ferdi Sambo. Namun di balik vonis Baradae yang ringan ini, ada sosok lain yang tak luput jadi sorotan. Orang itu tentunya adalah kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Pembawaan Roni yang tenang dan tegas digadang-gadang menjadi salah satu kunci sukses Baradae mendapat vonis ringan. Padahal sebelumnya jaksa menuntut Ray Eliezer dengan 12 tahun penjara. Kesuksesan Roni ini pun lantas menjadi perbincangan netizen. Terpantau dari unggahan akun Twitter Miduk17, sang pemilik akun melayangkan pujian setinggi langit untuk Roni Talapesi. Dulu sempat diragukan apalagi harus menggantikan Dioli Payumara. Perlahan tapi pasti Bang Roni menunjukkan cara elegan, baik dan bersikap maupun berpendapat mempertahankan prinsip. Kehadiran Roni Talapesi di sisi Richard memberikan ketenangan batin dan kepercayaan diri. Roni bisa meyakinkan Richard untuk berani untuk mengubah skenario yang direncanakan Ferdi Sambo dengan mau ambil peran sebagai justice collaborator. Roni Talapesi sekaligus meyakinkan bahwa hanya dengan kejujuranlah seseorang bisa bernasib lebih baik. Tak perlu gerusa-gerusu untuk ambil peran di depan panggung, semua sudah memiliki porsinya masing-masing. Profitiat Papa Roni, tulis akun tersebut. Tak diduga, berdasarkan hal itu, sebagian besar netizen rupanya merasa setuju hingga ramai-ramai mendoakan Roni Talapesi dan mengagumi kehebatan sang pengacara. Seperti akun dari Abe Yudi. Jika ada pertanyaan siapakah pengacara paling berhasil dalam mendampingi lainnya, Roni Talapesi. Wah, angkat topi buat Bung Roni. High caliber lawyer, pantas disematkan untuk Roni Talapesi. Suara lembut dan datar, resonansinya lebih luas ketimbang teriak-teriak di luar pengadilan, kata John S683.